Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rizky Melisa Channel. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UTS mata kuliah Sistem Operasi dengan materi penjadwalan. Terlebih dahulu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Pak Abdul Sani Sembiring MKom, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Melisa Pangabean, NPM 2110073, kelas SIM 2101, dosen Abdul Sani Sembiring MKom, Universitas Budi Dharma Medan. Kita langsung saja memasuki materinya. Yang pertama kita bahas definisi penjadwalan proses. Penjadwalan di sini memiliki makna kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sebuah sistem operasi yang berkaitan dengan urutan proses kerja dalam memutuskan proses mana yang akan dijalankan dahulu, kapan berjalan, atau berapa lama proses itu berjalan. Yang kedua, kriteria kinerja penjadwalan. Yang pertama kita bahas adil atau fairness. Adil atau fairness merupakan proses yang diperlakukan sama, yakni mendapat jatah waktu pemproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, efisiensi, yaitu pemproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemproses. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time adalah sistem interaktif terminal response time, yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Yang keempat, turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Yang terakhir ada throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Yang ketiga, konsep dasar penjadwalan. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk mempunyai proses secara bersamaan. Ketika suatu proses harus menunggu, sistem operasi dapat saja akan menghentikan CPU dari suatu proses yang sedang dieksekusi dan memberikan sumber daya kepada proses yang lainnya. CPU adalah salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentral penjadwalan di sistem operasi. Kapanpun CPU menjadi idle sistem operasi, harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready atau siap untuk dieksekusi. Kita masuk ke materi tipe penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler adalah menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses yang ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler adalah setelah eksekusi selama selang beberapa waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan request input atau output atau memanggil sistem call. Yang terakhir, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler adalah bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan menggunakan sumber daya yang intensif, yaitu waktu, pemproses, memori, perangkat, I/O. Memiliki prioritas rendah. Strategi penjadwalan. Penjadwalan preemptif yaitu proses diberi jatah waktu oleh pemproses yang mana pemproses dapat diambil alih atau interupsi proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses kembali pada proses itu. Yang kedua ada penjadwalan non-preemptif, yaitu proses yang sedang berjalan tidak dapat disela. Sekali proses berada di status running, maka proses akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu I/O. Kita masuk ke non-preemptive. Yang pertama ada FIFO atau first in first out atau VSVS, first come first serve.
Proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Kegunaan penjadwalan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai. Contohnya, aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. Yang kedua, sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata atau real-time applications. Yang kita lanjut ke materi FIFO yang selanjutnya. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tapi dikombinasikan dengan skema lain. Misalnya, keputusan berdasarkan prioritas proses. Untuk proses-proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan, fairness, penjadwalan FIFO adil bila dipandang dari semantik antrian. Efisiensi, penjadwalan FIFO sangat efisien. Waktu tanggap, penjadwalan FIFO sangat jelek, tidak cocok untuk sistem interaktif, apalagi waktu nyata. Turnaround time, penjadwalan FIFO jelek. Throughput, penjadwalan FIFO jelek. Kita masuk ke yang kedua, yaitu SJF atau Shortest Job First. Waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah, dan penjadwalannya tak berprioritas. Masalah yang muncul adalah, yang pertama, tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Yang kedua, proses yang tidak datang bersamaan, sehingga penetapannya harus dinamis. Yang terakhir, penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk membandingkan turnaround time. Kita masuk ke yang ketiga, HRN atau Hedges Ratio Next, yaitu penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai. Penjadwalan ini juga untuk mengkoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi dari waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus berikut. Prioritas sama dengan waktu tunggu plus waktu layanan dibagi waktu layanan. Disebut HRN atau High Response Next karena waktu tanggap adalah waktu tunggu plus waktu layanan. Ketentuan HRN berarti agar memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Kita lanjut yang keempat, MVQ atau Multiple Feedback Queues. Penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses. Karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, diberi jatah waktu, jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Menjalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Kita masuk ke preemptive. Yang pertama ada RR atau round robin. Penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya, dan mudah diimplementasikan. Penjadwalan ini
diprem oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses atau frame by time. Ketiga, penjadwalan tanpa prioritas. Berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Masalah yang timbul adalah menentukan besar kuanta, yaitu kuanta terlalu besar menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Kuanta terlalu kecil menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi proses. Yang kedua, SRF atau Shortest Remaining First. Penjadwalan SRF merupakan perbaikan dari SCF. SCF merupakan penjadwalan non-preemptif, sedangkan SRF adalah preemptif yang dapat digunakan untuk sistem time sharing. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Perbedaan SRF dengan SCF. Yang pertama, pada SCF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Kedua, pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Yang ketiga, SRF mempunyai overhead yang lebih besar dibanding SCF. SRF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Selanjutnya, tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Proses-proses lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibanding dengan SCF. Yang terakhir, secara teoretis, SRF memberi waktu tunggu minimum tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu, SCF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibanding SRF. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu PS, atau Priority Scheduling. Scheduling merupakan suatu algoritma yang penjadwalan yang berprioritas. Tiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau running. Prioritas suatu proses ditentukan dari karakteristik berikut. Pertama, time limit. Kedua, memory requirement. Yang ketiga, access file. Yang keempat, perbandingan antara I atau O burst dengan CPU burst. Yang terakhir, tingkat kepentingan proses. Pada dasarnya, setiap proses juga dilengkapi dengan nomor prioritas. Yang keempat, ada GS atau Guaranteed Scheduling. Penjadwalan ini berupaya memberi masing-masing pemakai daya pemroses yang sama. Jika terdapat N pemakai, maka tiap pemakai diupayakan mendapat 1/N daya pemroses. Sistem merekam banyak waktu pemroses yang telah digunakan proses sejak login dan jumlah waktu proses yang digunakan seluruh proses. Karena jumlah waktu pemroses tiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemroses yang sesungguhnya harus diperoleh, yaitu 1/N waktu pemroses seluruhnya dan waktu pemroses telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU miliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real-time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Oke teman-teman, ini adalah contoh simulasinya dengan tabel P, AT, BT, R. Dengan P proses, AT arrival time, BT burst time, BP banyak proses, R sama dengan rasio, U sama dengan urutan, JWP sama dengan jatah waktu proses. Sebelum proses dilakukan harus memerlukan rasio yang diperoleh dari perhitungan di bawah ini. JWP sama dengan AT per BP sama dengan 11/4 sama dengan 2,75, sehingga R sama dengan BT per JWP sama dengan 40/2
sama dengan 14,5. Kedua, JWP sama dengan AT per BP sama dengan 32/4 sama dengan 8. Sehingga R sama dengan BT per JWP sama dengan 30/8 sama dengan 3,75. Yang ketiga, JWP sama dengan AT per BP sama dengan 48/4 sama dengan 12. Sehingga R sama dengan BT per JWP sama dengan 50/12 sama dengan 4,2. Yang keempat, JWP sama dengan AT per BP sama dengan 51/4 sama dengan 12,75. Sehingga R sama dengan BT per JWP sama dengan 15/12,75 sama dengan 1,5. Sehingga simulasi saat urutan telah ditentukan menjadi 1, 2, 3, 4. AT sama dengan 10, BT sama dengan 00. Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil presentasi saya tadi, kesimpulan dari materi penjadwalan ini adalah penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU ada bermacam-macam. Di antaranya adalah first come first serve atau FCFS, merupakan algoritma sederhana di mana proses yang datang duluan maka dia yang dieksekusi pertama kalinya. Algoritma lainnya adalah shortest job first atau SJF, yaitu penjadwalan CPU di mana proses yang paling pendek dieksekusi terlebih dahulu. Kelemahan algoritma SJF adalah tidak dapat menghindari starvation. Untuk itu, diciptakan algoritma round robin atau RR. Penjadwalan CPU dengan round robin adalah membagi proses berdasarkan waktu tertentu, yaitu waktu quantum key, sehingga proses menjalankan eksekusi selama key satuan waktu, maka akan digantikan oleh proses lain. Permasalahannya adalah, bila waktu kuantumnya besar, sedang proses hanya membutuhkan waktu sedikit, maka akan membuang waktu. Sedang bila waktu kuantum kecil, maka akan memakan waktu saat connect switch. Penjadwalan FCFS adalah non-preemptive, yaitu tidak dapat diinterupsi sebelum proses dieksekusi seluruhnya. Penjadwalan RR adalah preemptive, yaitu dapat dieksekusi saat proses masih dieksekusi. Sedangkan penjadwalan SJF dapat berupa non-preemptive dan preemptive. Demikianlah teman-teman beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya pada video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kita semuanya.